Hai semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan diberi keberkahan rezeki ya. Langsung aja, kali ini kita akan bercerita alur film yang berjudul If Only, yang rilis pada tahun 2004 silam. Film drama romantis ini diperankan oleh Jennifer Love Hewitt dan Paul Nichols. Film ini mendapat rating 7,1 IMDb loh. So, yuk kita mulai cerita. Di scene awal kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang baru saja bangun pagi itu, yaitu Samantha atau Sam dan kekasihnya Ian. Sam adalah seorang musisi asli Amerika yang sedang melanjutkan studinya di sekolah musik London. Dan Ian adalah seorang bisnismen asli Inggris yang super duper sibuk tenan. Jadi saat ini mereka tinggal bersama di sebuah apartemen gitulah. Biasalah orang barat. Sebenarnya Sam merasakan hubungan mereka tidak berjalan seperti apa yang ia harapkan. Walaupun Ian adalah seorang yang cuek, tertutup, dan lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada hubungan mereka, Sam selalu berusaha untuk romantis dan selalu memberi kejutan kecil setiap hari pada Ian, dengan tujuan agar Ian lebih memperhatikannya sebagai seorang kekasih. Di sini bukan berarti Ian gak cinta ya, tapi Samantha merasa kalau cintanya Ian itu masih kurang banget. Chemistry-nya belum dapet, gitulah kira-kira ya. Pagi itu Sam ngajak Ian pergi ke Ohio karena ada acara pernikahan ibunya Sam. Waduh, anaknya aja belum nikah, maknya udah nikah lagi nih. Sam ingin memperkenalkan Ian ke semua orang, tapi Ian menolak dengan alasan lagi sibuk urusan kerjaan. Sam kecewa, namun tetap berlaku seperti biasa tanpa pernah terjadi apa-apa. Walaupun kecewa, dia masih menyiapkan sarapan buat Ian. Ketika menyiapkan sarapan, tangan Sam terkena tekuk panas. Ian langsung segera mengambilkan batu es agar rasa perih di tangan Sam mereda. Selanjutnya mereka berdua segera memulai aktivitas mereka masing-masing. Ian harus segera ke kantor karena ada rapat penting, sedangkan Sam harus segera pergi ke sekolah musiknya. Di perjalanan, Ian ngajak Sam untuk makan malam bersama. Tapi Ian lupa bahwa malam itu adalah malam konser kelulusan sekolah musiknya Sam. Sam makin kecewa terhadap Ian karena lupa hal sepenting itu. Sam makin bad mood ketika ada seseorang gak sengaja numpain cola ke sweaternya. Benar-benar yang buruk buat Sam. Sam lalu balik ke apartemennya untuk ganti baju dan nyuruh Ian untuk segera pergi ke kantornya agar tidak terlambat. Di perjalanan ke kantor, Ian terus ngoceh sendirian latihan presentasi untuk meeting penting di sebuah hotel. Dan tanpa sengaja ia memecahkan jam tangannya. Sementara di apartemen, Sam yang tadi balik lagi buat ganti bajunya masih asik main gitar, nyanyi lagu ciptaannya sendiri. Kemudian dia melihat buku catatan rapat Ian tertinggal, dan Sam bersama sahabatnya Lottie bergegas pergi mengantarkan catatan itu ke hotel tersebut. Sesampainya Sam di hotel itu, ternyata meetingnya sudah mulai. Sam lalu menitipkan buku itu kepada penjaga hotel, namun penjaga itu menolaknya. Jadi Sam memutuskan untuk langsung masuk ke ruang meeting untuk menyerahkan buku catatan itu pada Ian. Namun ternyata Sam keliru. Buku itu ternyata memiliki cover yang sama, dan Ian ternyata sudah membawa buku catatan rapatnya. Ian agak marah terhadap Sam karena mengganggu rapat pentingnya hari itu. Dan rapat pun berantakan, presentasinya gagal. Akhirnya untuk menghilangkan rasa kesalnya, Ian pergi ke sebuah bar bersama teman-temannya. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba salah seorang teman Ian tidak sengaja memecahkan gelas minuman Ian dengan bola biliar. Dan pada saat itu, Sam menelpon Ian, tapi diabaikan oleh Ian. Lalu Ian pun pergi meninggalkan bar tersebut. Ketika ia pergi meninggalkan bar tersebut, tanpa sengaja Sam melihatnya. Dan ternyata Ian pergi ke sebuah travel agent. Dan Sam merasa sangat senang karena berpikir bahwa Ian sedang menyiapkan sebuah kejutan buatnya. Malam harinya, Ian sedang menunggu sebuah taksi untuk segera pergi ke acara lulusan Sam. Lalu sebuah taksi datang, dan Ian segera masuk ke dalam taksi. Taksi itu disupiri oleh seorang lelaki tua. Di dalam taksi, Ian bercerita banyak dengan sang supir. Dan sepertinya lelaki tua itu tahu kalau Ian sedang banyak masalah dengan pasangannya. Akhirnya Ian curhat deh sama lelaki tua tersebut. Di tengah percakapannya, sang supir mengatakan, "Bagaimana jika pasanganmu pergi dan tak pernah kembali? Apa kau sanggup?" Lalu pria itu berkata, "Hargai pasanganmu, cintailah pasanganmu." Itu aja. Acara wisuda kelulusan Sam berjalan lancar. Di sana ikut hadir Ian dan Lottie, sahabat karibnya Sam. Ketika Sam dan Ian akan pergi, tiba-tiba Sam dikejutkan oleh seorang anak, namanya Oliver. Oliver ini adalah salah satu muridnya Sam. Saat itu Oliver berkata bahwa Sam adalah guru terbaik, dan semua orang mencintai Sam.
Andai aku lebih tua, begitu kata Oliver. Bocil jatuh cinta sama guru ini. Ian yang tidak mau menghiraukan anak ini segera mengajak Sam untuk segera pergi. Sikap kurang bersahabat dari Ian. Memang begitulah Ian. Ian mengajak Sam dinner malam itu. Tapi bukannya bersikap romantis, Ian justru sibuk membahas rapatnya tadi siang yang kacau balau. Suasana dinernya kaku bet. Sam berusaha mencairkan suasana, tapi semua dijawab ketus oleh Ian. Akhirnya Sam yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap Ian mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini ia rasakan. Perasaannya selalu di nomor 2 kan, perasaan tidak dicintai, membuat Sam pergi malam itu meninggalkan Ian. Kita putus. Sam langsung lari masuk ke dalam taksi yang sudah standby di depan restoran. Ternyata taksi itu adalah taksi yang sama dinaiki Ian, taksi yang disupiri oleh lelaki tua. Saat itu jam 11 malam. Lelaki tua itu memberi pilihan buat Ian, mau ikut naik taksi atau tidak. Ian hanya diam. Kemudian taksi pergi meninggalkan Ian. Ketika taksi mulai menjauh, terlihat Ian berusaha mengejar taksi itu. Namun di persimpangan jalan, taksi yang ditumpangi Sam ditabrak oleh mobil lain. Sam dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sam meninggal malam itu. Seketika Ian menangis sejadi-jadinya, menyesal atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat itu Ian merasakan bahwa dia sangat mencintai Sam dan tak ingin kehilangan Sam. Di apartemennya, Ian menemukan diary milik Sam dan membacanya. Di sana tertulis, dalam hubungan biasanya ada yang lebih mencintai, dan Sam berharap orang itu adalah Ian. Di dalam diary itu juga ada catatan lagu yang diciptakan oleh Sam, lagu yang diciptakannya untuk Ian. Ian yang tak sanggup menahan rasa sedihnya, akhirnya tertidur sambil memeluk diary milik Sam. Pagi harinya Ian terbangun dan kembali memeluk diary milik Sam, dan keanehan pun terjadi. Sam ada di sebelah Ian. Hal itu membuat Ian terkejut setengah mati. Bagaimana tidak? Sam yang jelas-jelas sudah tewas malam itu, tahu-tahu pagi ini sudah berada di sampingnya. Sam berusaha menenangkan Ian, tapi Ian masih sulit percaya atas kejadian ini. Kejadian yang dialami Ian semalam terasa begitu nyata. Ian mencoba untuk tenang dan berusaha menganggap kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi buruk. Ian akhirnya berusaha menjalankan harinya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi ada yang beda. Di hari itu, Ian seperti lebih perhatian terhadap Sam. Tidak mau jauh-jauh dengan Sam, lebih sering memuji Sam. Sampai satu peristiwa, tangan Sam terkena alat catok rambut yang sangat panas. Seketika Ian teringat dengan mimpinya. Dalam mimpinya semalam, tangan Sam terkena teko panas. Apa arti dari semuanya ya? Ian ternyata masih terpengaruh oleh mimpinya semalam. Ia berusaha mengingat urutan kejadian dalam mimpinya tersebut. Pagi itu, Ian memutuskan mengajak Sam melewati jalan yang berbeda dari biasanya. Jalan yang berbeda dari mimpinya. Ketika sedang berjalan, ada seorang menabrak Sam dan menumpahkan cola ke sweaternya Sam. Kejadian yang sama terulang kembali. Lalu Ian mengatakan pada Sam bahwa dia tahu semua kejadian yang akan terjadi hari ini, karena semua ini sudah terjadi dalam mimpinya. Sam berusaha menenangkan Ian dan mengatakan Ian mengalami deja vu dan itu normal. Kemudian Sam mencoba mengajak Ian berpikir logis saat ini dengan bertanya, apa kejadian selanjutnya sesudah ini? Ian mengatakan kalau jam tangannya akan pecah, dan Sam mengatakan bahwa kita lihat jam ini pecah atau tidak. Jika tidak, berarti benar semuanya mimpi saja. Dan jamnya memang tidak pecah. Hal itu tidak menjadikan Ian sepenuhnya tenang. Ketika memimpin rapat pun dia masih berpikir kalau Sam akan datang dan membuat kacau semuanya. Ternyata Ian salah lagi. Sam tidak datang ke rapat itu dan rapat itu berjalan dengan lancar. Kayaknya betul-betul mimpi dari kejadian semalam. Selesai rapat, Ian pergi ke bar bersama teman-temannya. Di sana Ian bercerita tentang mimpinya yang aneh. Kejadian serupa tapi sedikit berbeda kembali terjadi. Di dalam mimpi seharusnya gelas bir itu pecah terkena bola biliar. Tapi Ian menangkap bola itu dan gelas tidak pecah. Di sini Ian mulai berpikir, bagaimana kalau dia melakukan hal yang berbeda dari mimpinya? Apakah takdir akan berubah? Ian segera pergi dari bar dan langsung menaiki sebuah taksi dan bisa ditebak, itu supir yang sama dengan yang kemarin. Di dalam taksi Ian mencecar lelaki tua itu dengan banyak pertanyaan soal mimpi anehnya. Tentang bagaimana jika dia melakukan hal yang berbeda dari mimpinya. Bagaimana jika Sam tidak naik taksi malam itu? Tentu kejadian buruk itu tidak akan terjadi. Lelaki tua itu hanya terdiam hingga dia berkata bahwa Ian sudah tidak punya banyak waktu. Siapa sih lelaki tua nih?
Ian makin bingung dengan perkataan sang laki tua, dan Ian segera keluar dari taksi tersebut. Seketika Ian langsung pergi mencari Sam ke sekolah musiknya, namun Sam tidak ada di sana. Kemudian Ian mencoba mencari sosok Oliver di dalam mimpinya, di mana Oliver adalah muridnya Sam. Tetapi di sekolah itu ada banyak murid bernama Oliver, namun tidak ada satupun yang mirip dengan yang ada di dalam mimpinya Ian. Ian kembali mencari Sam di apartemennya Lottie, sahabatnya Sam, namun tidak ada orang di sana. Kemudian petugas apartemen datang mampir Ian. Lalu Ian mengatakan maksud kedatangannya adalah mencari Sam. Ketika itu penjaga langsung mengatakan bahwa dia tahu dengan Sam dan dia suka dengan Sam. Dan dia juga mengatakan andai dia lebih muda. Ternyata petugas itu bernama Oliver. Seketika Ian kaget dong. Di dalam mimpinya Oliver seorang bocil mengatakan andai aku lebih tua. Sedangkan di dunia nyata saat ini Oliver tua mengatakan andai aku lebih muda. Benar-benar membagongkan. Ian masih berusaha mencari Sam dan ketemu. Sam ternyata sedang bersama dengan Lottie di sebuah galeri. Saat itu juga Ian segera mengajak Sam untuk pergi meninggalkan London. Ian menyerahkan pilihan pada Sam, terserah mau kemana, asal keluar dari London. Ian ingin mengubah takdirnya. Bisa apa enggak ya? Ternyata Sam membeli tiket untuk ke kampung halaman Ian. Kampung halaman yang selalu ditutup-tutupi oleh Ian. Saking tertutupnya, Ian tidak pernah mau bercerita soal kampung halaman maupun keluarganya. Tetapi Sam justru sangat ingin bertemu dengan keluarganya Ian dan melihat langsung kampung halaman Ian. Akhirnya mereka sampai ke daerah perbukitan. Itulah kampung halaman Ian. Rumah Ian ada di puncak bukit. Ketika itu hujan turun, lalu mereka masuk ke sebuah gubuk. Di dalam gubuk, Ian mencoba menghidupkan perapian. Namun ketika mencoba menyalakan api, jam tangan Ian terbentur dengan dinding perapian. Jamnya pecah. Seketika Ian menyadari bahwa kemanapun dia pergi, takdirnya selalu mengikuti. Ian hanya bisa memandangi Sam, karena Ian mulai sadar bahwa waktu mereka untuk bersama tinggal sebentar lagi. Menurut kejadian dalam mimpinya, Sam akan meninggal malam ini. Ian ingin menghabiskan waktu yang sangat sebentar ini bersama Sam. Ian ingin membahagiakan Sam walaupun cuma 1 hari ini aja. Ian ingin mencintai Sam seperti tidak ada lagi hari esok. Singkat cerita, setelah mereka jalan ke atas bukit, Sam teringat akan wisuda kelulusannya nanti malam. Dan dia meminta balik ke London. Tapi Ian gak mau balik, terbesit rasa takut di sana. Tetapi Sam memaksa dan akhirnya Ian mau ikut balik ke London. Sesampainya di London, mereka menyempatkan dulu naik biang lala. Hal yang gak pernah mereka lakukan selama ini. Pokoknya Ian ingin Sam bahagia hari itu, titik. Acara konser kelulusan Sam sebentar lagi akan dimulai. Ian berencana memberikan sebuah kejutan terakhir buat Sam. Ian mengambil buku catatan lagu yang diciptakan oleh Sam. Ian ingin Sam menyanyikan lagu ciptaannya itu di hadapan banyak orang. Ian langsung gercep mempersiapkan semuanya, mulai dari mengkopi salinan lagu milik Sam, membeli perhiasan dan bunga buat Sam, perhatian dan perjuangan yang sangat luar biasa, yang sebelumnya tidak pernah Ian lakukan. Acara konser kelulusan berjalan lancar, hingga pada saat akhir acara, Sam kaget melihat catatan lagu miliknya sudah ada di sana. Lalu Ian naik ke atas panggung dan meminta Sam menyanyikan lagu ciptaannya saat itu. Sam yang awalnya grogi, berhasil menyanyikan lagu itu dengan sempurna. Standing applause pun dilakukan oleh penonton. Sam sangat senang malam itu. Selesai acara wisuda, Sam mengajak Ian makan malam, candlelight dinner, romantis gitu. Di saat itu Sam bercerita bahwa sebenarnya dia datang sewaktu Ian rapat tadi siang, tapi dia nggak masuk karena dia melihat Ian memegang buku catatannya. Ian jadi teringat lagi soal mimpinya. Semua yang terjadi dalam mimpinya menjadi kenyataan. Hanya satu yang belum tahu, terjadi atau tidak. Ian mencoba tegar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat itu Ian memberikan gelang untuk Sam. Saat itu Ian kembali mengungkapkan perasaannya pada Sam, bahwa dia sangat mencintai Sam. Hatinya sudah sepenuhnya untuk Sam. Di luar saat itu hujan. Sam mengajak Ian untuk naik taksi untuk segera pulang. Menjelang menunggu taksi, Ian sadar waktu kebersamaan mereka hanya tinggal beberapa menit. Saat itu Ian sangat berterima kasih kepada Sam yang sudah mengajarinya tentang apa itu mencintai dan bagaimana dicintai. Taksi pun datang. Taksi yang disupiri oleh lelaki tua. Ian makin deg-degan. Jika di dalam mimpi dia membiarkan Sam naik taksi sendirian, kali ini tidak. Ian ikut naik ke atas taksi. Jam menunjukkan tepat pukul 11 malam. Tepat di persimpangan jalan, kecelakaan itu pun terjadi.
Scene terakhir terlihat Lottie yang sedang berlari sambil menangis, sambil mendekati seseorang, yaitu Sam. Ternyata Ian tewas dalam kecelakaan itu. Sam menangis sejadi-jadinya di pelukan Lottie, dan Sam menyesal karena sudah tidak percaya atas tanda-tanda dan mimpi yang dialami Ian. Kejadian cepat berlalu, hingga 6 bulan berlalu dan Sam memutuskan untuk pindah dari London. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mengambil suatu pesan, yaitu cintai orang-orang yang memang kita sayangi dengan sepenuh hati. Hargai waktu kebersamaan dengan mereka. Jangan sampai menyesal ketika perpisahan itu sudah terjadi. Oke, sekian dulu cerita kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.